Baik, saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Dimanapun saudara berada di sore hari ini, kita membahas tentang materi kita terkait dengan proses komunikasi di dalam tahapan atau fase pembangunan perangkat lunak. Eh, Sedikit saya bercerita tentang hal yang lain dulu. Kebetulan tahun ini saya diberikan amanah oleh pemerintah Provinsi Riau. Saya termasuk dalam tim Grand Design untuk membangun Riau Digital, yang mana di dalam konsep Riau Digital itu adalah memungkinkan adanya semacam blueprint atau proyeksi rencana penerapan teknologi informasi di wilayah Riau dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Nah, um, itu akan menjadi semacam acuan atau menjadi semacam rujukan bagi semua satker atau satuan kerja yang ada di lingkungan Provinsi Riau atau lingkungan pemerintah Provinsi Riau, dan juga acuan bagi tingkat kabupaten untuk mengembangkan atau membangun sebuah terapan teknologi informasi di lingkungan kerjanya. Jadi masing-masing dinas, masing-masing satker nggak bisa lagi membangun aplikasi sendiri-sendiri, semuanya harus mengacu kepada grand design yang dibangun tersebut. Nah, kegiatannya itu lebih banyak mengurai atau mengidentifikasi tentang apa dan bagaimana rencana ke depan IT tersebut. Tentu harus ada semacam pandangan yang jauh ke depan tentang perkembangan teknologi informasi itu, dan juga harus ada visi yang jelas teknologi itu yang diinginkan seperti apa ke depannya. Jangan-jangan 4 tahun atau 3 tahun ke depan apa yang didesain tersebut sudah ketinggalan. Nah, jadi intinya bahwa semuanya nanti aplikasi-aplikasi itu ditumpukan atau dikoordinatori oleh Diskominfo atau Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Itu kalau di level kabupaten induk organisasinya ada, sehingga tingkat kabupaten semua aplikasi dikendalikan oleh Diskominfo kabupaten. Sementara yang di level provinsi Diskominfo Provinsi Riau. Jadi kegiatan yang ada di sana itu lebih banyak mengidentifikasi kondisi yang sekarang. Jadi untuk kita untuk merencanakan ke depan itu kita harus mempelajari kondisi sekarang. Jadi bukan kondisi yang lalu, kondisi sekarang kita pelajari, kita lihat apa-apa aja yang sudah ada dan apa-apa saja yang belum ada. Kemudian dibandingkan dengan perbandingan teknologi yang ada di luaran sana, apa teknologi yang paling unggul saat ini. Jadi kita boleh bermimpi, tapi mimpi kita itu juga harus berpijak pada suatu fakta atau realita. Jadi eh, sama seperti apa, ada semacam quote dari Bung Karno, bermimpilah seperti eh, bintang, setinggi bintang di langit katanya. Iya, itu sebenarnya nggak salah, tetapi tentu kita harus berpijak pada realita. Jadi misalnya eh, kita bikin rencana bahwa tahun 2024 manusia bisa terbang dengan menggunakan sayap misalnya. Itu kan mengingkari dari kodrat itu sendiri gitu. Jadi manusia itu nggak bisa terbang. Jadi apa yang direncanakan itu atau apa yang diimpikan itu harus sesuai dengan realita. Demikian juga Anda, tentu Anda sudah punya impian, Anda pengen kemana, Anda bakal melakukan apa di masa yang akan datang, itu harus berpijak pada realita. Jadi misalnya Anda
punya impian suatu saat nanti saya harus membuat rumah misalnya di planet Mars gitu. Nah, dengan kondisi sekarang lihat apakah dengan kondisi seperti itu memungkinkan Anda untuk sampai di planet Mars gitu. Jadi artinya realita yang ada saat ini tidak mampu menggambarkan mimpi ke depannya. Tetapi kalau Anda misalnya punya cita-cita bagi yang laki-laki, misalnya saya harus punya atau dapat istri anak dari konglomerat misalnya, bisa gitu. Tapi lihat dulu. Nah, yang pertama tentu Anda harus punya persyaratan-persyaratan yang memenuhi untuk bisa memantaskan itu. Mungkin good looking misalnya, atau hal-hal lain yang memungkinkan Anda bisa meraih impian seperti itu. Atau misalnya setelah Anda tamat nanti Anda mau masuk ke TNI misalnya, supaya langsung jadi perwira, misalnya tamat S1 langsung jadi letnan 1 misalnya. Nah, tapi lihat dulu realitanya, apakah persyaratan Anda itu memenuhi. Mungkin secara fisik memenuhi nggak, tinggi cukup nggak, posturnya cukup nggak, kemudian nilainya nanti mencukupi nggak untuk mencapai seperti itu. Nah, itu sekedar brainstorming saja sebagai untuk membuat Anda lebih fresh untuk menghadapi tugas yang saya berikan ini. Memang kaitannya sangat erat sekali. Tadi saya sudah sampaikan bahwa proses-proses yang dilalui untuk mengidentifikasi semacam kebutuhan dari sebuah organisasi itu, kita harus melihat sebuah aspek itu sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan atau kajian yang secara mendalam. Nah, karena saya lihat masih ada kendala yang boleh dikatakan masih belum berada pada jalur yang tepat untuk menyusun daftar pertanyaan tersebut. Jadi ada beberapa kelompok termasuk kelas siang yang berkonsultasi dengan saya membuat daftar pertanyaannya bisa, tetapi permasalahannya itu muncul adalah apakah pertanyaan itu mampu mendapatkan jawaban apa yang kita inginkan. Nah, tentu kita harus sesuaikan pertanyaan yang kita ajukan itu mampu nggak menggali informasi yang ada pada objek yang lagi kita riset tersebut atau yang lagi kita garap tersebut. Seperti misalnya di sekolah. Di sekolah itu tentu pertanyaannya itu karena kita bikin aplikasi atau bikin program, pertanyaan yang diajukan itu tentu semua hal-hal yang nantinya akan teraplikasi dalam program. Hal-hal yang tidak akan teraplikasi dalam program tidak usah kita tanyakan. Jadi semua hal-hal yang berhubungan saja yang layak kita tanyakan. Nah, misalnya begini saudara, saudara mau mengkomputerisasi sekolah. Kegiatan-kegiatan sekolah itu semuanya dilayani dengan komputer. Sejak mulai dari siswa baru masuk, mereka mendaftar online, kemudian nanti sistem akan menetapkan siapa yang lulus dan siapa yang nggak lulus. Kalau sudah lulus, tentu nanti mereka akan dikelompokkan ke dalam kelas-kelas semuanya, misalnya SMA. Angkatan 1 itu atau mahasiswa kelas 1 itu tentu nanti akan didistribusikan ke dalam beberapa kelas. Jadi tadinya daftar 1000 misalnya, lolos 200. Yang 200 ini, yang lolos ini tentu nanti akan didistribusikan ke dalam kelas-kelas. Mungkin ada sebanyak 10 kelas atau mungkin ada 12 kelas. Itu ada standar dari sekolah yang menetapkan bahwa maksimal siswa dalam satu kelas itu adalah sebanyak sekian orang, misalnya 25 orang, 40 orang misalnya, itu kan ada aturannya. Dan satu lagi,
setiap sekolah itu, setiap tahunnya itu memiliki daya tampung. Daya tampung itu misalnya SMA XIZ. Dia punya daya tampung misalnya sebanyak 200 orang di tahun 2021 ini. Seberapa banyak pun yang mendaftar, dia hanya terima sebanyak 200. Bagaimana cara menerima yang 200 ini? Tentu mereka akan memiliki variabel-variabel yang akan dinilai sehingga nanti diputuskan dia diterima atau tidak. Itu sistem yang memutuskan. Tetapi aturan itu yang ditanamkan ke dalam program atau dibuatkan di dalam program, ijazahnya harus ini, nilainya harus begini, kemudian kondisi siswa itu harus begini, tidak buta warna misalnya. Syarat-syarat itu diterapkan dalam program sehingga nanti calon siswa itu mengisi datanya itu berdasarkan pilihan yang tersedia. Misalnya, apakah Anda buta warna? Ya atau tidak? Ya, kalau jawabnya ya, berarti ada nilai. Kalau jawabnya tidak, juga ada nilai. Jadi nanti semua variabel yang dinilai itu tambah lagi misalnya nilai rapor, rata-rata waktu SMP berapa. Nah, hitung semuanya. Nah, ketahuan nilai akhirnya nanti. Nilai akhir itu dibandingkan dengan siswa lain, calon siswa lain, dibandingkan 4 atau sekian. Nah, sehingga tentu nanti ada siswa yang lulus dan ada yang tidak lulus. Itulah yang dikenal dengan istilah passing grade. Nah, passing grade itu atau nilai ketetapan untuk bisa diluluskan itu misalnya sekolah menetapkan bahwa yang mendaftar ke sekolah ini yang diambil adalah 200 orang dengan nilai yang memenuhi syarat. Nah, yang memenuhi syarat itu yang pertama dulu ya. Yang diterima itu adalah yang memenuhi syarat. Tentu sistem akan mengkalkulasikan nilai-nilai itu semua. Kemudian pas 200 dipotongnya langsung, diambilnya langsung yang 200 itu. Itulah yang lulus. Selebihnya tidak lulus. Nah, itu baru satu kondisi. Tambah lagi kondisi satu lagi. Misalnya dia adalah calon siswa dengan misalnya ketentuan tadi yang pertama mengenai nilai, yang kedua tentu ada ketentuan yang berkaitan dengan zona wilayah, zonasi. Nah, tentu zonasi ini, penetapan zonasi ini adalah siapa yang radiusnya terdekat ke sekolah. Misalnya ada misalnya calon siswa itu yang berada di sekolah, misalnya ada sebanyak 500 orang yang paling dekat dengan sekolah. Kebutuhan cuma 200 nih. Nah, terus tentu nanti akan diukur lagi sampai bagian yang rincinya. Bila perlu sampai sentimeter diukur tuh. Siapa yang paling dekat dari yang 500 ini? Maka diambillah yang memenuhi syarat, langsung dimasukkan ke dalam data yang dipilih. Jadi nggak salah, misalnya rumah saya 400 meter dari sekolah, nyatanya saya nggak lulus. Kenapa? Mungkin banyak yang 100 meter, mungkin banyak yang 200 meter dari sekolah, atau malah adu-adu dinding dengan sekolah gitu. Jadi tentu itu yang diluluskan dulu gitu. Kalau zonasi. Yang ketiga, tentu ada yang dari kelompok misalnya jatah dari guru, misalnya orang tuanya guru di sana. Nah, itu juga menjadi ketentuan. Misalnya kalau orang tuanya guru maka dia otomatis lulus. Nah, kalau berapapun nilainya nggak peduli, apapun zonasinya nggak peduli, lulus. Nah, yang keempat ada namanya afirmasi. Saya nggak tahu detailnya seperti apa afirmasinya, apakah orang tuanya pindah kerja ke sebuah daerah itu atau bagaimana. Yang pasti ada ketentuan untuk afirmasi ini. Nah, sekarang kita lihat sekarang mengerucut. Tadi saya nyatakan bahwa sistem akan meranking siswa-siswa tadi, kebutuhan misalnya 200, mendaftar 1000, ambil nilai tertinggi yang 200. Tentu ada jatah untuk zonasi, tentu ada jatah untuk orang tuanya guru, tentu ada jatah untuk afirmasi, tentu ada jatah untuk siswa tidak mampu yang memenuhi syarat. Nah, untuk itu ada aturannya
diambil persentase. Misalnya, daya tampung yang 200 itu adalah sekian persen, anggaplah 60% diambil dari siswa yang berprestasi atau nilainya bagus. Kemudian 60% diambil 20% dari zonasi. Nah, dari total yang 200 itu diambil misalnya 10% dari orang tua atau keluarganya yang guru di sana. Yang kelima diambil dari afirmasi dan keluarga tidak mampu, misalnya ada persentasenya. Nah, setelah ketentuan ini memenuhi 100%, baru nanti ketahuan misalnya jatah untuk yang berprestasi atau nilainya bagus adalah misalnya anggaplah sebanyak 60 orang atau 120 orang, jatah 200 tadi 120 orang. Nah, 120 orang inilah nanti akan diperebutkan oleh nilai-nilai tertinggi itu yang dapat. Jadi kalau sudah terpenuhi 120 top, itulah yang lulus. Kemudian dicek lagi zonasi. Zonasi berebut rupanya 1.500 yang zonasi misalnya. Disaring lagi zonasi itu diambil sesuai dengan persentasenya. Misalnya hanya ketemu anggaplah misalnya 20 orang atau 40 orang misalnya 40 orang. 40 orang. Kalau 40 orang daftarnya 1.500 yang zonasi itu misalnya. Yang diambil cuma 40, ya berarti ditambahkan dengan jumlah yang 120 tadi. Nah, tambah lagi dengan jatah orang tuanya guru atau tambah lagi jatah dari afirmasi. Nah, setelah kuota itu 200 terpenuhi, baru dapatlah siswa yang lulus sebanyak 200 orang. Yang 200 ini tentu nanti akan didistribusikan, disebarkan ke dalam kelas. Bisa saja 41 kelas, bisa saja 12, misalnya 35 per kelas, dan segala macamnya, itu juga ditetapkan oleh sekolah. Jadi operator yang isi nanti itu. Kemudian tentu nanti masuk datanya itu juga harus berimbang. Seperti absen misalnya, kalau misalnya nggak diatur, maka untuk huruf awalan A dan B pasti di lokal 1. Untuk awalan namanya C dan D dan E itu di lokal 2. Dan lokal yang terakhir nanti itu nama-namanya yang ada misalnya awalannya W, Y, sama Z. Jadi misalnya Yosi misalnya itu berarti lokal terakhir. Padahal dalam absen kan harus distribusinya merata. Ada yang awal namanya A, ada yang B, ada yang C, dan seterusnya sampai ada yang Z, Lenal misalnya. Ada di absen itu kan. Nah, tentu supaya distribusi merata, kalau umumnya yang dilakukan oleh pihak sekolah, mereka itu buka di Excel, disortirnya, diambilnya 5 yang A dipindahkan ke lokal 1, diambilnya A 5 orang dipindahkan ke lokal 2, diambilnya A lagi berapa orang lagi ke lokal 3, dan seterusnya sampai semua lokal penuhi A semua, dan dicari lagi yang B. Nah, sekarang sistem itu dijalankan oleh komputer lagi yang mengerjakan, sehingga jadilah absennya sudah tersedia. Kemudian tentu pihak sekolah mulai membuat jadwal, membagi guru, diklik-kliklah gurunya, kemudian langsung gurunya terima absen. Nah, kemudian guru melaksanakan pembelajaran, dapat nilai disetorkan ke wali kelas, dapatlah kumpulan nilai dicetak oleh wali kelas jadi rapor diterima oleh siswa atau wali siswa atau orang tuanya, selesai. Itu baru yang saya sebut sebagai bentuk salah satu bagian kecil dari siklus sebuah sekolah, baru satu hal. Belum lagi saya menyentuh bagian-bagian lain seperti sarana dan prasarana, kursi, meja yang baik, lemari yang bagus, lemari yang rusak, misalnya dispenser yang bagus, dispenser rusak, AC atau kipas dan segala macamnya. Nah, itu baru saya lihat dari sisi satu pandang saja. Nah, saudara
harus juga melihat secara jeli di bagian itu. Kira-kira apa yang saya jelaskan barusan ini lebih tepatnya ditanyakan kepada siapa? Itu lebih tepatnya ditanyakan kepada kepala sekolah bagian kurikulum, jangan ke kepala sekolah. Kalau kepala sekolah cuma bilang, oh, kami terima siswa setiap tahun, kami tetapkan kuotanya, kemudian kami terima, selesai. Gimana cara bagi kelasnya? Oh, itu teknis, silahkan nanti ditanyakan sama Pak Wakil Kurikulum. Nah, baru bagian kurikulum yang menjelaskan. Nah, bagian kurikulum menjelaskan sedemikian rupa, kemudian belum memadai, tentu turun ke bawah ke operator, tanyakan sama operator, misalnya bagian tata usaha yang urus bagian penerimaan itu. Pak, gimana caranya? Oh, kami membuat formulir tampilannya seperti ini, sebenarnya seperti ini. Siswa daftarnya nanti diisinya nomor pendaftaran otomatis tuh ya, nama diisinya lengkap sesuai ijazah SMP-nya, sesuai dengan kartu keluarga, kemudian diuploadnya kartu keluarga, diisinya datanya kartu kependudukan, data lahir, tanggal lahir, pesawat, SMP-nya. Nah, pertanyaan seperti itu, oke, bagian tata usaha dengan ke wakil kepala sekolah telah tanyakan. Nah, jadi sudah harus tahu di kepala sekolah apa yang bisa ditanyakan, di wakil kepala sekolah bagian kurikulum apa yang bisa ditanyakan, di bagian administrasi tata usahanya atau bagian tahu itu ada istilahnya dapodik itu, apa yang bisa ditanyakan. Nah, beda, walaupun pertanyaannya selaras tapi cara mengungkapnya, cara nanyanya beda, nggak sama. Nah, jadi kemarin dari diantara kelompok-kelompok yang diskusi dengan saya, ada beberapa daftar pertanyaan yang dibuat. Kalau menurut saya daftar pertanyaan itu sebenarnya nggak akan habis. Seenggak-enggaknya satu objek itu, misalnya kepala sekolah, seenggak-enggaknya itu 20 pertanyaan. Tapi kenapa bisa kehabisan ide tentang apa yang ditanyakan? Kata kuncinya adalah begini, tanyakanlah apa yang pantas dia jawab. Jangan tanyakan apa yang tidak pantas dia jawab. Yang kedua, tanyakanlah apa hal yang terkait dengan kita saja, jangan tanyakan yang tidak terkait dengan kita. Nah, contoh misalnya dari kepala sekolah, Pak, tolong ceritakan sejarah singkat berdirinya sekolah ini. Apa hubungannya sejarah dengan program? Nggak ada hubungan. Pak, berapa orang guru yang ada di sekolah ini? Itu ke kepala sekolah nggak bisa tanyakan ke wakil kepala sekolah yang mengurus tentang SDM. Saya nggak tahu revisinya gimana. Biasanya itu yang urus SDM, bukan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, nggak ngerti dia. Berarti ada wakil kepala sekolah, wakil kepsek yang mengurus tentang hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Ya, itu tahu dia tuh, Pak ini golongan sekian, Bu ini lahir tahun sekian, tahu dia semua tuh. Pak ini asalnya dulu di bidang ilmunya ini, bidang ilmunya itu bagian SDM tahu gitu. Nah, kalau ke kepala sekolah hal seperti itu gimana cara nanyanya, Pak? Misalnya ke kepala sekolah ditanyakan, Pak, secara umum bagian-bagian yang ada di sekolah ini apa-apa saja? Oh, bagiannya ada. Kalau dilihat dari situ katanya, saya sebagai kepala sekolah, di bawah saya itu ada wakil kepala bidang kurikulum, ada wakil kepala sekolah bidang SDM, ada wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana dan seterusnya, dan beberapa wakil. Nah, nanti dihubungkannya nanti dengan struktur organisasi lainnya di bawah saya ini, wakil kepala sekolah bidang kurikulum Pak ini. Kemudian misalnya pertanyaan berikutnya, kepala sekolah misalnya, kalau kita bikin aplikasi saat ini, Bapak butuh aplikasi untuk melayani tugas-tugas apa saja, Pak? Oh, saya pengen semuanya dikomputerisasi gitu. Saya bisa cek siapa guru yang hadir hari ini, siapa guru yang nggak hadir, siapa guru yang sakit, siapa guru yang lagi cuti, saya tahu. Kemudian saya juga tahu
siapa guru yang akan naik pangkat. Nah, kemudian saya juga harus tahu ada nggak surat yang ditujukan ke saya, ada nggak surat yang mesti saya balas tanpa saya menyibukkan sekretaris. Nah, seperti itu contoh pertanyaannya gitu ya. Nah, ke wakil kepala sekolah bidang kurikulum, tentu kita juga nanyakan pertanyaan beda dengan kepala sekolah. Kita tanyakan yang lebih rinci, Pak, guru di sekolah ini ada berapa orang, Pak? Sekian orang. Selanjutnya, guru-guru ini data-data terkait dengan bidang-bidang keahliannya atau data-data gurunya ada nggak, Pak? Ada, ini formulirnya. Pak ini lahir, NIP-nya ini, namanya ini, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, email, alamat rumah, kemudian ya, nomor handphone, sebenarnya di sini, bidang ilmunya, tamatan dari mana, kemudian jenjang pendidikan terakhirnya apa, status perkawinan, gaji pokoknya berapa, ada tuh. Kemudian tanyakan sama bidang kurikulum itu. Kemudian misalnya Pak ini atau Ibu itu ngajar sudah berapa tahun, itu tahu tuh kepala sekolah bidang kurikulum. Dia sebelumnya pindah dari SMA mana atau SMK mana, ada tuh, itu bagian kurikulum bisa tanyakan. Nah, saya tinggal tuh sebentar dulu, saya ambil contoh lain. Contoh dulu, Anda coba sekarang Anda visualisasikan bahwa Anda adalah berada di sebuah toko, enggaklah toko grosir, toko grosir yang besar. Sebuah toko grosir yang besar itu tentu ada barang yang dijual di situ, baik barang dalam jumlah besar atau juga eceran dalam skala yang kecil. Nah, waktu berbelanja ada kasir yang melayani. Kemudian di masing rak-rak atau stand-stand itu ada SPG atau yang menjaga stand-stand tersebut. Nah, itu gambaran pertama dulu. Toko, bayangkan aja sebuah toko besar, 2 petak toko, ada sebuah toko grosir yang mampu melayani partai besar dan juga eceran. Mereka punya kasir dan juga ada pemilik tokonya. Itu ada pemilik toko. Nah, sekarang Anda mau mengkomputerisasi toko tersebut. Fokusnya adalah untuk melayani semua aktivitas dari toko tersebut, sejak adanya persediaan atau stok barang sampai ke transaksi penjualan. Nah, kalau yang menggunakan komputer itu, aplikasi itu nanti adalah pemilik toko sama kasir. Terus yang jaga stand pakai program nggak? Enggak kan? Berarti nggak perlu diajukan pertanyaan ke yang jaga stand. Jangan pula diwawancara, Mbak, berapa jenis barang yang ada di sini, nggak tahu. Dia hanya bertugas jaga stand-stand itu, dan dia juga nggak akan pakai program. Dia hanya melayani para konsumen yang berbelanja, itu saja. Menjaga stand. Jangan dipaksa pula dia gunakan komputer. Nah, kemudian pertanyaan ke pemilik toko dengan ke kasir tentu saja akan sangat berbeda jauh. Mohon maaf, ini Amita Sari tadi sepertinya saya lihat laki-laki, itu benar? Amita Sari. Silakan tunjukkan wajahnya Amita Sari. Tadi saya lihat sekilas Amita Sari. Amita Sari. Amita Putri. Oh ya, tadi kok wajahnya lain, saya lihat dari cowok. Oke. Di mana? Oke, kita lanjut ya. Terputus sebentar, jadi saya fokus lagi nih. Jadi, kalau ke pemilik toko Anda wawancara, yang Anda tanya, jangan tanya pula sejarahnya, Pak. Kapan beli toko ini, Pak? Apa hubungannya dengan program? Nggak ada. Pak, berapa modal awal Bapak mendirikan toko? Nggak usah, nggak ada hubungannya dengan program.
Pak, siapa yang modalin Bapak waktu buka usaha? Nggak perlu, nggak ada hubungan dengan program. Apa yang mesti ditanyakan? Pak, supplier Bapak ada berapa dan apa-apa aja supplier Bapak yang punya? Sebutnya, supplier saya ada sebanyak 300 supplier. CVA memasuk saya semua yang berhubungan dengan makanan kering. Semua biskuit-biskuit, ini CVA yang memasuk. Alamatnya di Jakarta. Ini nomor teleponnya. Apa hubungan dengan nanti di program? Anda akan membuat formulir daftar suppliernya, sehingga nanti dia bisa kontak langsung atau main email suppliernya langsung. Ada email dari situ, ada nomor kontak dari situ, dia gampang telepon, atau bahkan softwarenya bisa langsung menghubungi supplier tersebut kalau stoknya sudah harus dipesannya. Nah, Anda tanyakan, itu tanyakan perlu tuh ke pemilik toko. Jangan tanyakan ke kasir, Mbak, ada berapa supplier, Mbak? Nggak tahu saya cuma jual aja, katanya nggak tahu. Oke, jadi melihat ke fakta seperti itu, kita harus memilah. Padahal kan itu kan mereka dalam sebuah toko. Nah, meskipun mereka dalam sebuah toko, mereka punya kebutuhan aplikasi yang berbeda. Nah, ketemu di toko tadi katanya daftar supplier. Kemudian daftar barang yang ada di toko tersebut. Jumlahnya sekalian, berapa jumlah itemnya. Itu pemilik toko ya. Kemudian contoh transaksi harian yang terjadi. Nah, mana laporan hariannya Pak? Mana laporan mingguannya Pak? Mana laporan bulannya Pak? Nah, seperti itu. Nah, kemudian tanya lagi, Pak, bagaimana prosedur Bapak melakukan pemesanan terhadap supplier? Oh, saya mesti nelfon dulu, saya telepon, saya ini saya buatkan daftar kebutuhan barang saya, berapa itemnya, kemudian saya kirimkan ke dia. Oh, di program nanti gini Pak, Bapak tinggal ketik aja apa item-itemnya di program, Bapak ketik item-itemnya di program, Bapak tinggal kirim saja ke email toko tersebut. Bapak tetap ketik seperti biasanya, tinggal pilih aja supplier apa yang Bapak menghubungi. Tentu nanti ada daftar barang yang tersedia di supplier itu. Bapak tinggal terus saja barang-barang yang Bapak pesan, berapa item yang Bapak butuhkan, beserta satuannya, mau pesannya satuannya kardus atau box, atau misalnya koli misalnya, atau misalnya ada satuannya apa lagi, ton misalnya. Nah, Bapak tinggal pilih aja gitu, kemudian Bapak kirim langsung terbuka di email suppliernya, supplier langsung tinggal ambilkan seperti itu. Nah, seperti itu contoh pertanyaan untuk pemilik toko. Tapi kalau Anda bertanya ke kasir, itu pertanyaannya dengan seperti itu lagi. Beda, Mbak. Kalau seorang konsumen berbelanja dan sampai transaksi dilakukan, sampai selesai, apa-apa saja yang sejauh ini Mbak lakukan? Oh, karena saya cuma gunakan komputer biasa saja, katanya. Setiap terjadi transaksi, saya terima uangnya, saya periksa barangnya satu-satu, karena kan belum ada komputer, katanya. Jadi saya terima uangnya, saya lihat barangnya semuanya, apa yang dibelinya, saya hitung dengan kalkulator, kemudian dapat total transaksinya berapa. Kemudian setelah itu saya buatkan bill-nya atau kwitansinya, dan saya cap, saya serahkan ke dia. Barangnya saya serahkan, selesai. Nah, maka baru kita punya gambaran kalau andaikan buat program, bagaimana program yang Mbak inginkan. Oh ini Pak, konsumen bawa barang yang dia beli itu ke kasir tinggal scan saja, scannya barang itu satu-satu. Pada saat di scannya, maka akan muncul harganya dan langsung ditotalkan dengan barang yang dibelinya sebelumnya. Nah, kemudian sampai barang yang terakhir di scan semua, dapat total transaksi. Kemudian pada saat mau nutup transaksi, dicek apakah ada barang diskon atau enggak. Kalau tidak,
dilewati, kemudian dicek barang satu persatu apakah semua barang itu satunya sudah benar. Kalau sudah nggak ada lagi, maka langsung dilakukan transaksi, ditutup transaksinya, closing, maka uangnya diterima. Uangnya bisa saja dalam bentuk cash, bisa dalam bentuk debit card atau pakai kredit card, atau dalam bentuk pembayaran yang lainnya. Tapi untuk sementara kami hanya terima yang cash sama debit card saja. Berarti kita sudah punya gambaran tuh. Berarti program yang harus dibuat ini adalah transaksi yang menerima uang cash sama fasilitas untuk menghubungkan ke mesinnya. Jadi ke mesin untuk mendetek kartunya itu nanti ada nanti fitur yang tersedia untuk itu di program aplikasi. Jadi kalau kasir nggak akan tahu itu, kita sudah punya gambar begitu. Kemudian kita siapkan nanti ada alat pembaca untuk kode batang, barcode readernya kita harus siapkan, sudah tahu tuh. Jadi kita sebagai pengembang sudah tahu aja apa yang mereka inginkan sesungguhnya. Kemudian begini katanya, kalau misalnya dia bayar uangnya lebih, maka informasikan berapa kembaliannya. Kadang-kadang kan dalam keadaan sibuk menghitung di luar kepala kan repot juga, kalau apalagi jumlah belanjanya itu jumlahnya nggak genap kan lama juga kasih mikir kan, cari kalkulator lagi itu ngurangi. Misalnya dia belanja misalnya 70.123 rupiah misalnya, dibayarnya 1.000, kan puyeng juga tuh mengurangi tuh pasiennya kalau kerjaan lagi numpuk. Maka tinggal tulis aja dibayar berapa, langsung ada pengurangannya, dan informasikanlah di situ berapa uang kembaliannya. Nah, kemudian uang dikembalikan, selesai dan cetak struknya. Kemudian kalau uangnya pas, tinggal cetak struk saja. Kalau uangnya kurang, berarti transaksi dipending dulu, bisa saja dibatalkan. Misalnya transaksinya 100.000, 150.000, uangnya cuma 100.000, berarti bisa kemungkinan transaksi dibatalkan. Jadi harus ada fitur untuk membatalkan transaksi. Nah, kondisi-kondisi lain juga harus dipelajari. Misalnya gini, misalnya kejadiannya begini, belanjanya adalah sebanyak, anggaplah misalnya 50.000, belanja 50.000. Kemudian dia bayar dengan uang 100.000, jadi kembalinya 50. Karena hilaf, kasir mengembalikan 20.000. Nah, kemudian tentu nanti rupanya yang beli ini juga lupa, sampai di parkiran diceknya kembalian uang saya cuma ini, cuma segini, harusnya kan kembalinya 50.000, kok cuma 30.000 kembaliannya. Nah, pas dia mau balik ke sana tentu kasir nggak bisa, nggak tahu saya Pak, saya udah balikan kok, ini Bapak bilang kali. Nah, siapa yang mengatasi hal seperti ini? Itu nggak bisa kasir, harusnya yang menyelesaikan pemilik toko. Dia akan minta nomor telepon dari customer tadi atau pembeli tadi, catat, Pak nanti kami simpan dulu ya, kalau ternyata nanti misalnya terjadi selisih transaksi, Pak akan saya hubungin dan uang saya antar ke rumah Bapak. Jadi kasir nggak bisa, artinya tugas pokok dan fungsi dari kasir itu nggak lepas dari yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau ada kayak kembalian yang salah segala macam, itu penyelesaiannya nggak di kasir, penyelesaiannya di tempat lain, di pihak manajemen. Nah, itu selanjutnya giliran segera sampai jam 7 saya tunggu nanti, dengan harapan daftar pertanyaannya itu sudah saya terima hari ini. Jadi sudah harus saya terima dan saya anggap daftar pertanyaan itu sudah final. Nah, kalau saudara nggak maksimal mengerjakan di sesi ini, maka hal itu akan menumpuk ke tugas berikut, karena ini ada relevansinya di bagian berikut. Bisa saja nanti di pertemuan berikutnya saudara terpaksa menggali data lagi ke sana, jadi lebih complicated. Waktu itu silakan
perbaiki, dan silakan dihubungi anggota dari kelompok saudara. Saya tetap standby di sini. Silakan diskusi dengan anggota kelompoknya. Kemudian anggota kelompok memberikan masukan-masukan, pertanyaan-pertanyaan. Jadi intinya adalah buat daftar pertanyaan itu tentang hal-hal yang pantas ditanyakan saja, yang ada relevansinya dengan buat program. Nah, kalau Anda misalnya nggak tahu mesti nanya bagian-bagian apa aja, ambil aja sampel salah satu situs sekolah misalnya, lihat di situs itu pasti ada struktur organisasinya. Jadi supaya Anda tahu siapa yang akan Anda ajukan daftar pertanyaan. Sudah pasti itu satunya kepala sekolah. 20 daftar pertanyaan untuk kepala sekolah ini. 20 daftar pertanyaan untuk wakil kepala sekolah bidang kurikulum. 20 pertanyaan untuk misalnya petugas dapodik dan seterusnya. Nah, semua bagian itu ada. Kalau Anda nggak survei ke sekolah, salah satu alternatifnya Anda kunjungi website saja. Semuanya itu sebenarnya sudah tersedia di website-nya itu. Jadi Anda tinggal memutuskan siapa-siapa saja yang menjadi sumber data yang nantinya akan juga menggunakan program aplikasi. Dan dipastikan program aplikasi itu nanti kalau untuk petugas seperti misalnya cleaning service nggak ada itu. Sopir kepala sekolah nggak akan menggunakan aplikasi, berarti walaupun dia ada di sekolah nggak akan ada di wawancara. Atau misalnya security misalnya, kalau nggak ada hubungannya langsung dengan aplikasi ya nggak usah diajukan pertanyaan. Kecuali kalau misalnya security bisa mengecek siapa guru yang udah masuk, siapa yang tidak masuk, ya bisa juga. Tapi intinya gitu aja, yang masuk akal atau yang memungkinkan akan menggunakan aplikasi. Jadi silakan bergabung ke kelompoknya, dan silakan juga bentuk sebuah grup diskusinya dengan teman-temannya, mungkin di WA grup aja buat. Kemudian hasilnya nanti dalam bentuk draft final, ini saya anggap sebagai draft final, sudah saya terima selama-lamanya nanti jam 7 pada hari ini. Itu aja saya rasa. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.